Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kapten Kiki. Nah, Kapten Kiki percaya nih bahwa adik-adik di rumah semua pasti pada rajin dan juga setia mengikuti ibadah online. Nah, kalau seperti itu berarti adik-adik disebut juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ada juga loh yang di perjanjian baru. Pada mau tahu siapa aja murid-murid Tuhan Yesus? Yuk kita lihat di ibadah online minggu ini. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik semuanya. Aku Paulus. Tadinya aku ini jahat sama orang-orang yang percaya akan Yesus. Sampai suatu hari Yesus datang kepadaku dan berbicara. Sekarang aku menjadi hamba-Nya, hamba Yesus. Yuk kita berbicara kepada Yesus, Tuhan dan Bapa kita lewat doa Bapa kami. Lipat tangan kalian dan tutup mata kalian. Yuk kita mulai berdoa. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, namaku Lydia. Aku dan seisi rumahku bertobat dan memberikan diri dibaptis setelah mendengarkan khotbah Paulus. Haleluya! Tahukah adik-adik, ketika satu orang menerima Yesus sebagai juru selamat, seisi sorga memuji Tuhan. Yuk kita juga memuji Tuhan, siapkan hati kita dan suara kita nyanyi untuk Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik, mari kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang
Masih semangat memuji Tuhan? Ayo kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lebih dari pemenang adik-adik. Amin. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo adik-adik kita lompat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Ayo adik-adik goyang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik, kita menyanyi satu pujian lagi. Saya mau semuanya semangat. Ayo semua tepuk tangannya. Sama-sama kita mau katakan, dengarkanlah. Dengarkanlah suara Nafirik memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafirik memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi-tingginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Cederakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api
kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Tepuk tangannya, kita menyanyi sekali lagi pujian ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil seluruh umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan dipimpin Kakak Kingskid. Sekarang ada salah satu dari teman adik-adik yang mau memimpin kita memuji Tuhan. Adik-adik masih semangat kan untuk menyanyi bagi Tuhan? Yuk kita lanjut lagi memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian kita. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
mengerjakan Injil, aku dan rombongan sering ada di situasi yang bahaya. Kami dilaporkan ke pengadilan, dikejar-kejar orang Farisi, terkena kecelakaan kapal. Tetapi aku dan teman-teman sepelayananku tetap bersuka cita karena kami percaya akan penyertaan Tuhan. Yuk kita sama-sama membaca Mazmur 91 yang isinya tentang perlindungan Tuhan bagi orang-orang percaya. Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sejak menjadi murid Tuhan Yesus, aku selalu berdoa agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di berbagai kota, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan datanglah kerajaanmu, serta kehendak Yesus terjadi di atas dunia ini, seperti di dalam surga. Mari adik-adik, arahkan tangan adik-adik ke layar di depan adik-adik. Kita mau sama-sama berdoa buat negara Indonesia tercinta ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna, dan bangsa Indonesia bisa menjadi berkat dan terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan wakilnya beserta jajarannya. Biarlah Tuhan berikan hikmat yang lebih lagi atas setiap pemimpin negara kami, agar mereka bisa memimpin kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang ada di bangsa negara kami, dan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang sembuhkan dan memulihkan kembali kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian yang ada di bangsa negara kami. Biarlah Tuhan pulihkan dan biarlah Tuhan mencurahkan setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Iman percaya tumbuh karena suka mendengarkan firman Tuhan. Sebelum bisa jadi saksi-saksi Yesus yang berani, adik-adik harus tekun mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita duduk yang manis dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak Kinski. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya adik-adik di rumah semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kakak mulai, kakak mau tanya nih, siapa adik-adik yang inget firman Tuhan minggu lalu? Wah, bener semua nih, pinter semuanya. Firman Tuhan minggu lalu itu tentang Roh Kudus yang dijanjikan sama Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga.
Nah, minggu ini kakak mau bawain tema tentang menjadi saksinya Tuhan Yesus nih. Yuk kita siapin Alkitabnya sama-sama, kita mau baca ayat Alkitabnya. Ayat Alkitabnya ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 20. Kisah Para Rasul 5 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama ya. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Hari ini kakak mau bercerita tentang salah dua murid Tuhan Yesus yang bisa dicontoh menjadi saksinya Tuhan nih. Namanya adalah Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes itu suka banget loh menyebarkan kebaikannya Tuhan. Mereka berdua suka banget menceritakan firman-Nya Tuhan. Bahkan mereka suka banget bikin mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, pada suatu hari, pada saat mereka lagi menceritakan firman Tuhan, pada saat mereka lagi menyebarkan kebaikannya Tuhan, tiba-tiba ada para tentara yang mau menangkap Petrus dan Yohanes atas perintah dari imam besar. Karena imam besar itu sangat iri hati sama Petrus dan Yohanes. Pada akhirnya Petrus dan Yohanes harus dipenjara. Pada waktu tengah malam, tiba-tiba ada malaikatnya Tuhan yang membuka pintu penjara dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu adalah ada di ayat Kisah Para Rasul 5 ayat 20 tadi. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Petrus dan Yohanes taat sama perintah itu. Mereka langsung keluar dari penjara itu dan mengajarkan Injil Tuhan Yesus di bait Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini seru banget kan, cerita tentang Petrus dan Yohanes. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan kali ini? Yang bisa kita ambil dari firman kali ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sayang sama Tuhan, kita harus bisa dan harus berani untuk membagikan kabar baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, membagikannya kepada siapa aja sih, Kak? Membagikannya bisa kepada teman-teman, bisa kepada saudara dan keluarga kita. Tapi Kak, gimana ya caranya untuk menyebarkan kebaikannya Tuhan dan menjadi saksi? Yang pertama, caranya adalah melewati talenta yang kita punya. Adik-adik ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bercerita, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain musik. Nah, adik-adik bisa menjadi saksinya Tuhan melewati pelayanan. Dari talenta yang kita punya, adik-adik bisa menjadi pelayannya Tuhan dan menjadi saksinya Tuhan loh. Yang kedua, adik-adik bisa berbuat baik. Berbuat baik itu seperti apa ya, Kak? Berbuat baik itu seperti berbagi, membantu teman, mengasihi teman, dan mengasihi keluarga kita juga. Dari perbuatan baik kita, orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa kita bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus. Yang ketiga itu adalah perkataan baik. Perkataan baik itu bisa berubah. Pertama, mengucapkan terima kasih atau thank you ketika kita diberikan sesuatu atau ditolong seseorang. Perkataan baik yang kedua, kalau kita berbuat salah, kita bisa mengucapkan I am sorry atau meminta maaf. Perkataan baik yang ketiga itu bisa berupa please atau help atau minta tolong ya kalau ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan juga mengajarkan kita gimana sih caranya untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, ada 3 cara tadi adik-adik. Yang pertama, pergunakan talenta kita. Yang kedua, bisa berbuat baik dengan sesama kita. Yang ketiga, melalui perkataan baik kita. Yuk adik-adik, siapa nih yang siap untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, semuanya siap ya menjadi saksinya Tuhan. Oke
adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah diingatkan untuk menjadi saksinya Tuhan dengan talenta kami, perbuatan baik kami, dan perkataan baik kami. Engkau yang tanamkan baik-baik Tuhan di dalam hati setiap kami, supaya kami dapat berbuah lebat dan bisa menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, ternyata salah satu ciri bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus adalah kita memiliki keberanian. Nah, keberanian apa nih? Betul, keberanian dalam menyampaikan firman Tuhan dan bersaksi kepada teman-teman kita. Nah, sebagai contohnya, Petrus dan juga Yohanes sekarang sudah berani untuk memberitakan firman Tuhan. Padahal dulu Petrus itu adalah penakut loh. Dia bahkan takut ketika Yesus disalibkan. Nah adik-adik, kalau gitu Kapten Kiki juga mau aja jadi pemberani, agar Kapten Kiki bisa menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Oke, sampai di sini dulu ya ibadah online kita. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.